Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil awliya wal ulama'il amilin khususan awliya utis'ah fi arti Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Maulana Malik Ibrahim dan Rahmat wa surihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa diriyatihim wa ila qadatin jami'in masyayikh lirbaya wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila qadatin abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-hayya'i minhum wa ila qadatin khususan mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengajian yang telah lalu dikatakan kita ngaji kemarin sampai pada falazimah hina idin fi aqdi ta'affufi tahkimul ikhtiyari fihi wa iltimasul adwami min dawa'ihi. Ya, jadi nikah, ya, akad nikah itu bertujuan untuk menjaga diri dari perzinaan atau dari hal-hal yang maksiat, yaitu ta'affuf. Itu karena untuk menjaga diri, maka sebelum menikah harus tahkimul ikhtiyar, memilih sungguh-sungguh, menyeleksi pasangan kita. Jadi kalau laki-laki harus tahkimul ikhtiyar, mengokohkan pilihan. Jadi sebelum menentukan perempuan yang akan dinikah atau laki-laki yang akan dinikah, harus melakukan tahkimul ikhtiyar. Tahkimul ikhtiyar itu harus melakukan penelitian, harus mengumpulkan informasi tentang pasangan yang akan disunting atau akan dinikahi itu. Akhlaknya seperti apa, lalu tutur katanya seperti apa, lalu baik apa tidak, terus bersosialisasi atau tidak, keturunannya seperti apa, keluarganya seperti apa. Nah, itu tahkimul ikhtiyar. Jadi harus selektif memilih pasangan. Lalu yang kedua, wa iltimasul adwami min dawa'ihi, mencari sesuatu yang dapat melanggengkan, yang lebih bisa melanggengkan pernikahan dan rumah tangganya, minadawa'ihi, dari faktor-faktor yang dapat seseorang itu tertarik untuk melakukan pernikahan. Jadi kan harus mencari alasan, faktor kenapa dia menikah dan kenapa memilih laki-laki itu atau perempuan itu. Jadi harus punya faktor
sebagai alasan yang kokoh sehingga pernikahan dan rumah tangganya itu adwam, langgeng, tidak broken home dan tidak terjadi perpisahan atau perceraian. Nah, wahia, ini mulai wahia, adapun dawai, faktor-faktor yang seseorang itu menarik untuk atau tertarik untuk menikah, naw'ani, ada dua macam. Naw'un, macam yang pertama, yumkinu, itu mungkin, apa yang mungkin, hasru syurutihi, terbatasnya syarat-syarat naw'. Artinya satu macam ini memiliki syarat-syarat yang terbatas. Wa naw'un, dan macam yang kedua, la yumkinu itu tidak mungkin, syaratnya itu dibatasi, li ikhtilafi asbabihi, karena berbeda-bedanya sebab-sebab naw'. Artinya gini, jadi faktor yang dapat menarik seseorang itu menikah, ya kan, dengan perempuan pilihannya, itu satu macam, itu syarat-syaratnya itu terbatas. Tapi atau tipologi yang kedua tidak bisa dibatasi syarat-syarat seseorang itu tertarik untuk menikah, karena sebab-sebab kenapa berminat untuk menikah itu berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Wa taghayyuru syurutihi, dan beda-bedanya syarat-syaratnya naw'. Jadi syarat-syaratnya beda-beda ya. Yaitu. Lalu kemudian wa amma syurutu, maka adapun syarat-syarat al-mahsuratu, yang dibatasi fihi, di dalam maksudnya al-mahsurah fih, syarat yang dibatasi, fathala satu syurutin, ya kan? Ada 3 syarat. Artinya syarat seseorang, gitulah. Syarat seseorang memilih, gitu kan, dan tertarik untuk menikah, gitu. Itu syarat yang terbatas itu ada 3. Artinya seseorang menikah, gitu kan, itu dawainya, sesuatu yang menarik dia untuk menikah, itu kalau bisa, gitu, itu memenuhi 3 syarat, gitu. Ahaduhuma, salah satu syurut ini, ad-dinu, adalah agama. Al-mufdi, yang mendatangkan, ad-din itu ila satri, kepada menutupi. Agama yang mendatangkan untuk sikap menutupi, wal affafi, dan menjaga, al muaddi, yang mendatangkan, affaf itu ilal qanaati, kepada sikap legowo, menerima apa adanya itu. Wal kafafi, dan merasa cukup, ya kan. Jadi seseorang melihat pasangan yang ingin dinikah, itu yang pertama dilihat dari agamanya, ya kan. Agama yang dapat menutupi itu, menutupi seseorang. Jadi biasanya kan orang berumah tangga, itu kan ada orang yang hobinya itu bocor,
membeber-beberkan kelemahan suaminya, mengerumpikan kekurangan istrinya gitu kan, bicara kekurangan suami dan istrinya kepada orang lain atau keluarga. Nah itu kalau perempuan yang agamanya kuat, maka dia akan menutupi aib istrinya, menutupi aib suaminya, kekurangan suaminya. Dan afaf, ya, menjaga diri itu yang dapat mendatangkan seseorang itu bisa memiliki sikap qanaah dan kafaf. Dia menerima dalam suka dan duka, itu kan, qanaah dan kafaf, dan merasa cukup, senantiasa mendampingi suaminya atau mendampingi istrinya itu dalam keadaan qanaah dan kafaf, merasa cukup suaminya dapat rizki 50.000, menerimanya, qanaah. Suaminya dapat rizki 100.000, qanaah, menerimanya dan merasa cukup. Dan suami mendapatkan rizki banyak, sedikit, ataupun kurang banyak, menerimanya gitu. Jadi karakter yang pertama itu adalah yang diupayakan seseorang untuk menikah itu, ya itu tadi, agama yang dapat menutupi aib rumah tangga, lalu kemudian karakter yang qanaah, menerima dan merasa cukup dengan apa yang ada. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah. Nah, apa yang dikatakan Abu Hurairah? La yafrahu, tidak boleh benci, mukminun, seorang mukmin laki-laki, mukminatan, terhadap seorang mukmin perempuan, mukminah, ya kan? Jadi seorang mukmin laki-laki tidak boleh benci terhadap mukmin perempuan. Sebaliknya, mukminah tidak boleh benci terhadap mukmin. In kariha, nah ketika mukmin, laki-laki yang mukmin itu tidak suka, maksudnya kurang suka, benci, minha, dari mukminah, khuluqan, di satu akhlaknya, satu etikanya, radhiya, maka mukmin itu ridho, ya kan, menerima, minha, dari mukminah, khuluqan, terhadap akhlaknya yang lain. Jadi in kariha minha khuluqan, radhiya minha khuluqan. Jadi maksudnya itu, kita atau mukmin itu tidak suka pada mukminah pada satu akhlaknya, tapi dia suka pada akhlaknya yang lain. Ya kan, yang namanya juga manusia, manusia itu kan tidak ada yang perfecto, ya, tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna. Pasti ada akhlaknya yang baik, akhlaknya yang kurang baik, atau akhlaknya yang tidak baik. Nah, akhlak yang baik tentu akhlak yang pasti disukai oleh semua orang. Akhlak yang tidak baik pasti dibenci, itu. Nah,
melihat seseorang pun demikian. Jadi jangan sampai kalau ada kekurangan, ya kan, kekurangan dari teman kita, akhlaknya ada yang satu sisi kurang baik gitu. Nah, akhlaknya yang kurang baik ini jangan sampai kita menjauh dari dia karena hanya melihat akhlaknya yang buruk, akhlaknya yang kurang baik. Jadi kita harus melihat juga akhlak yang lain yang baik yang ada di dalam dirinya. Gitu. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan. Jadi kalau seorang itu membenci, ya kan, satu akhlaknya, maka dia pasti akan ridho dan suka pada akhlak yang lain. Nah, ya, khotoba dan melamar, rojulun, seorang laki-laki, min Abdillah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abdullah dan Abbas, melamar siapa? Yatimatan, terhadap perempuan yatim perempuan. Jadi Pak Abdullah bin Abbas ini punya anak perempuan yang yatim, dilamar oleh seorang laki-laki. Kanat, yang ada, indahu, di sisi Abdullah bin Abbas. Kanat, yang ada, yatimah itu, indahu, itu ada di sisi Abdullah bin Abbas. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, la ardoha, saya tidak ridho yatimah, anak perempuan yang yatimku ini, laka, bagi kamu. Jadi tidak ridho. Jadi artinya Abdullah bin Abbas menolak lamaran seorang laki-laki itu. Tidak ridho, katanya. Qala, kemudian rojul itu, laki-laki itu berkata, walima, lah kenapa gitu? Kenapa Anda tidak setuju? Kenapa Anda tidak mau menerima lamaranku, gitu kan? Wa fidarika, sementara di rumahmu itu nasya'at, yatimah itu, perempuan yang yatim itu semakin hari semakin berkembang, semakin dewasa dan besar gitu. Artinya yatimah, anak perempuanmu itu kan sudah dewasa gitu. Kenapa nggak menerima lamaranku gitu? Qala, ya kan, Abdullah bin Abbas berkata, innaha sesungguhnya yatimah, ya kan, tatasyarrafu. Jadi tatasyarrafu bika, tatasyarrafu adalah itu terlalu mulia, yatimah itu, bika, untukmu. Jadi katanya Abdullah bin Abbas mengatakan, anakku perempuan yang yatim itu terlalu mulia kalau menikah dengan kamu gitu. Ya, jadi kalau dilihat dari kondisi pada waktu itu, memang Abdullah bin Abbas ini kan sahabat Nabi, ya kan, sahabat Nabi yang dekat gitu ya. Nah, ini seorang laki-laki yang mungkin dari klan apa, apakah satu ya kafaah, selevel baik nasab maupun kualitas seorang laki-laki itu kalau dibanding dengan yatimah, anak perempuannya yang yatim itu. Dan Abdullah bin Abbas mungkin sudah melihat, sudah membandingkan gitu. Ternyata
anaknya perempuan yang yatim itu secara kualitas ibadah, wawasan dan nasabnya pun akhlaknya itu jauh lebih mulia dibanding laki-laki yang melamarnya, sehingga menolak lamaran itu. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, la ubali, saya tidak peduli apakah yatimah, anak perempuan yatimmu itu lebih mulia dariku ataupun tidak, saya tidak peduli. Nah itu ngeyel, laki-laki itu ngeyel. Faqala, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, al-an, sekarang ini la ardhaka, saya tidak ridho kepadamu, laha, kepada yatimah. Artinya saat ini, itu al-an, saat ini saya belum ridho menikahkan anak saya yang perempuan yang yatim dengan kamu, atau saya tidak ridho, belum ridho menerima lamaranmu untuk menikahi anak perempuanku yang yatim. Nah, wa fi hadzal makna, dan di dalam makna perkataannya Abdullah bin Abbas ini, qaulu ba'dil ulama'i, ada pendapat atau perkataan sebagian ulama. Apa yang dikatakan sebagian ulama itu? Man, barang siapa, radhiya, ridho, bisuhbati man, bersahabat, ya kan, bergaul, dia berhubungan hubungan pertemanan dengan seseorang, la khaira, yang tidak ada kebaikan sama sekali, fihi, di dalam man. Jadi barang siapa yang ridho berteman dengan seseorang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, lam yardo, maka man itu tidak ridho. Maka tidak ridho bisuhbatihi, dengan bersahabat dengan seseorang, man, seseorang, fihi, yang di dalam diri man itu khairun, kebaikan, ya kan? Ya tentu seseorang yang suka bersahabat dengan orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali, maka orang itu berarti tidak suka bersahabat dengan orang yang memiliki kebaikan, gitu. Jadi makanya di dalam nazom, ya, yang ada di Ta'lim Muta'alim itu ada anil mar ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Jadi melihat dan memahami seseorang itu diantaranya cukup melihat teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu. Jadi karena sahabat-sahabat itu menunjukkan kecenderungan kehidupan dan karakter seseorang, ya kan? Ya. Nah, seperti tadi itu, seseorang yang suka bersahabat dengan orang yang tidak baik sama sekali, seseorang yang suka bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka dia tidak suka bersahabat dengan orang-orang yang baik, gitu kan. Nah, makanya kita dianjurkan pula untuk bersahabat dengan para ulama, dengan orang yang alim, dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, dengan orang yang selalu berpikir positif, optimis, baik, akhlaknya baik, pemikirannya baik,
tutur katanya gitu. Jadi kalau melihat orang tuh ya berarti kita lihat teman-temannya itu. Kalau temannya orang baik-baik ya itu indikasi awal bahwa orang itu baik. Tapi kalau teman-temannya para penjahat, orang-orang yang mafia atau orang-orang yang buruk, boleh jadi ya itu tahap pertama untuk memahami seseorang bahwa boleh jadi dia adalah orang yang kurang baik gitu. Wasyartu, adapun syarat atsani yang kedua ya kan, al-aqlu adalah akal, al-ba'itsu yang membangkitkan, ala husni takdiri atas memperbaiki takdir, memperbaiki ketentuan, wal amri dan memperbaiki sesuatu, biswabit tadbiri dengan memperbaiki pengaturan. Nah ini, jadi yang pertama syarat seseorang ya untuk bisa menentukan pernikahan, membangun rumah tangga itu kan syarat yang pertama melihat agama, etika, ya kan, apakah orang itu baik atau tidak, bisa menerima atau merasa cukup atau tidak gitu, etika lah gitu. Yang kedua ini akal gitu. Jadi akal yang dapat membangkitkan, ala husni takdir, memperbaiki takdir, ketentuan. Makanya ada istilahnya dalam pernikahan itu, di orang-orang itu kan kadang mengatakan menikahlah dengan perempuan yang baik, perempuan yang berpendidikan atau perempuan yang anaknya orang baik, demi untuk memperbaiki keturunan gitu kan. Menikah itu untuk memperbaiki keturunan gitu kan. Nah dalam konteks spesifik dalam pernikahan itu, husni takdir itu adalah memperbaiki keturunan. Dan dengan apa seleksinya? Adalah dengan akal. Jadi akal perempuan, apakah perempuan itu cerdas atau tidak, perempuan itu dungu atau tidak, ataupun sebaliknya, perempuan memilih laki-laki, apakah laki-laki itu cerdas atau tidak, pintar atau tidak, dungu atau tidak, itu harus dilihat karena akal itu, akal pasangan mempelai laki-laki atau perempuan itu menentukan husni takdir, menentukan pada upaya memperbaiki keturunan. Nah, upaya memperbaiki keturunan atau dalam konteks yang lebih luas, akal itu kalau di ini ya, di pemahaman ini, al-aqlu al-ba'isu ala husni takdir. Akal ya, ini dalam konteks secara umum ya, akal itu dapat membangkitkan pada upaya memperbaiki ketentuan. Jadi dengan akal seseorang bisa menganalisa, bisa berpikir apa yang baik untuk dirinya, apa yang baik untuk masa depannya, apa yang baik untuk lebih umum lagi, apa yang baik untuk lingkungan bangsa dan negaranya, gitu kan. Nah, ala husni takdir berarti takdir itu bisa diperbaiki. Kalau dalam pemahaman teks ini ya, al-aqlu al-ba'id, takdir itu bisa diperbaiki dengan menggunakan kecerdasan akal, dengan menggunakan penggunaan akal. Ya, akal itu digunakan dengan apa? Ya dengan belajar, dengan kuliah, dengan pesantren, lalu kemudian untuk berpikir,
untuk merenung, untuk muhasabah, evaluasi, menganalisa, meneliti, gitu kan. Ya kan, lalu kemudian berusaha untuk maju. Nah itu, jadi akal yang demikian itulah akal yang dapat memperbaiki takdir, gitu. Lalu kemudian akal pun, ya kan, bisa memperbaiki sesuatu biswabit tadbir, dengan memperbaiki pengaturan. Apa pengaturan itu? Memperbaiki metodologi, gitu. Dengan akal digunakan untuk membuat sistem, itu kan, membuat perangkat sosial atau perangkat apapun, menciptakan metodologi, itu pola-pola kehidupan. Jadi itulah, jadi at-tadbir ini pengaturan. Makanya ada istilah al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak teratur maka akan dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Berarti metodologi pendekatan, ya kan. Jadi metodologi itu kalau menurut saya bukan dalam pengertian kaku, ya. Ya, metodologi itu ya memang ada di dalam kitab-kitab, ada di dalam buku-buku, ya kan. Nah, kita pun bisa, ya kan, menciptakan metodologi sendiri yang sesuai dengan kita dalam menjalani kehidupan itu. Tuh. Jadi itu. Jadi pentingnya metodologi, gitu. Jadi akal, ya, yaitu ya pengaturan. Metodologi itu pengaturan. Misalkan dalam konteks rumah tangga kita bisa mengatur misalkan keuangan, itu kan. Suami dapat penghasilan berapa, istri berapa, atau istri cukup mengatur rumah tangga dan anak, suami yang cari uang, lalu diatur keuangannya biar cukup 1 bulan. Lalu kemudian pengaturan rumah tangga, pengaturan hubungan anak dan orang tua, pengaturan hubungan suami dan istri yang penuh dengan dialog, gitu. Jadi pengaturan, ya, dan itu menggunakan akal. Faqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, al-aqlu haitsu kana ulufun wa ma'lufun. Keren banget ini. Al-aqlu, akal, haitsu kana, ketika akal itu ada, ketika akal itu digunakan, didaya gunakan, ulufun. Nah, ulufun, ya kan, akan menyayangi, ya kan. Akal itu akan menyayangi diri sendiri, menyayangi istri, menyayangi anak, menyayangi tetangga, menyayangi bangsa ini, menyayangi sesama umat manusia, ya kan. Wa ma'lufun, dan akal pun akan disayangi, ya, disayangi oleh orang lain, oleh diri kita sendiri, ya kan. Jadi ketika akal itu digunakan, ya kan, ulufun wa ma'lufun. Jadi kalau misalkan ada orang, ya, ingin berbuat rusak, ya kan, ingin melakukan kerusakan, provokasi,
ya kan, hal-hal yang negatif, ya kan, itu tandanya bukan akal yang bekerja, ya kan, tapi nafsu. Kalau akal yang bekerja, ya kan, maka kata Nabi ulufun wa ma'lufun, akal itu senantiasa, ya kan, mengajak seseorang untuk menyayangi, mencintai, menciptakan keharmonisan, menciptakan keselarasan, keserasian, menciptakan harmoni gitu, menyayangi gitu, dan disayangi gitu. Nah, kalau ada yang destruktif, yang ingin merusak, dan itu bukan kerja akal gitu. Waruya, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi qala, itu Nabi berkata, alaikum bil wadudi al waludi wala tankihul hamaqa. Alaikum, tetaplah kamu sekalian, bil wadudi, ya kan, menikahi perempuan yang wadud. Iya, wadud itu yang sangat mencintai, yang banyak rasa cintanya, perempuan yang respect, perempuan yang empati, ya kan, perempuan yang menyayangi, perempuan yang dapat mencintai dengan setulus hati, itu al-wadud, ya kan. Jadi itu pertama, alaikum bil wadud, ya kan. Kamu harus mencintai perempuan yang memiliki cinta yang maksimal, cinta yang kalau bahasa ininya, cintaku 24 karat katanya gitu, istilahnya betul-betul mencintai gitu. Lalu kemudian al-walud, yang memberikan keturunan, itu yang banyak memberikan keturunan, al-walud, ya kan. Ya, kalau di al-walud itu ada yang mengartikan yang banyak anak. Ada al-walud itu ya yang bisa memberikan keturunan gitu, ya kan. Lalu kemudian wala tankihu, dan janganlah kamu menikah, kamu sekalian janganlah menikah al-humaqa, terhadap perempuan yang dungu, terhadap perempuan yang bodoh. Hamqa, al-hamqa, perempuan yang dungu atau perempuan yang bodoh, janganlah menikahi dia, katanya. Nah ini, fa inna suhbataha, maka sesungguhnya kamu menikahi hamqa, perempuan atau laki-laki yang dungu, balaun, itu adalah bencana, katanya gitu, akan mendatangkan bencana. Wa waladuha, adapun anaknya hamqa, doyaun, akan tersia-sia, artinya akan diterlantarkan, doya. Jadi wala tankihul hamqa fa inna suhbataha balaun wa waladuha doyaun. Ini Nabi yang ngomong. Jadi janganlah kamu menikahi laki-laki ataupun perempuan yang dungu, karena sesungguhnya ketika kamu menikahinya itu akan mendatangkan bencana. Itu bencana. Anakmu akan diterlantarkan gitu. Nah ini doya, akan disia-siakan. Jadi
pasangan yang cerdas, ya kan? Itu sangat penting karena kaitannya dengan merawat, mendidik, ya kan, dan membesarkan anak, gitu. Kalau pasangan kita, baik pasangan laki-laki ataupun perempuan itu cerdas, maka dia akan mendidik anak dengan baik, gitu. Menyayangi sepenuh hati, ia memperhatikan ketika sakit, diobati, ketika sudah beranjak umur yang cukup untuk sekolah PAUD, masukin PAUD, sekolah TK masukin TK, sekolah SD masukin SD, dipesantrenkan. Betul-betul anak itu akan dirawat, gitu. Tapi kalau perempuan itu hamko atau laki-laki itu hamko, dungu, maka anak itu akan diterlantarkan, pendidikannya tidak diperhatikan, kesehatannya tidak diperhatikan, ya kan. Nah, itu dampaknya, ya kan. Kenapa Rasulullah itu melarang, atau kalau bisa kamu jangan menikahi laki-laki atau perempuan yang dungu, itu dampaknya kepada anak, gitu. Dampaknya kepada bagaimana cara merawat anak itu. Itu. Wasyartu, adapun syarat, ats-tsalitsu yang ketiga, al-akfa'u, orang-orang yang sekufu. Sekufu itu seimbang. Jadi gini, syarat mencari pasangan, gitu kan. Yang ketiga itu adalah melihat akfa'nya, keseimbangan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan. Iya kan. Jadi misalkan laki-laki, perempuan itu dilihat misalkan cara berpikirnya, melihat kualitasnya, melihat pesantrennya di mana, melihat misalkan dilihat dari kuliahnya misalkan. Nah, itu harus al-akfa, melihat sekufu. Ya kan, kalau ada orang mengartikan kufu dalam pengertian kelas sosial, gitu kan ya. Menurut saya dalam dilihat dari beberapa keterangan itu tidak hanya satu level dalam pengertian kelas sosial, tapi juga harus melihat personalitinya, personal dari mempelai laki-laki dan perempuan itu. Gitu. Dia oke, misalkan ada laki-laki ataupun perempuan dari kelas sosial tinggi. Misalkan anaknya pejabat, anaknya ulama, anaknya kiai misalkan. Nah, tapi dilihat juga personalitinya itu. Ya kan? Karena boleh jadi anaknya tukang becak misalkan, secara kelas sosial itu dianggap tidak tinggi, dianggap rendah, boleh jadi anaknya itu berkualitas. Itu anaknya misalkan alumni pesantren, lalu kemudian alumni UGM, alumni UIN, cum laude dan lain sebagainya, berkualitas, itu boleh jadi seperti itu. Sehingga tidak cukup kafa'ah itu dalam pengertian melihat keluarganya, kelas sosial keluarganya, tapi juga harus melihat juga kualitas individu-individunya, gitu. Alladzina, yaitu al-akfa ini, yantafi, yang menjadi sepi atau tidak ada, bihim, dengan alladzi al-aru, cela. Ya kan? Jadi kalau suami istri seimbang,
Ya kan, kalau suami istri itu seimbang kualitasnya, maka tidak ada celah di situ. Ngobrolnya nyambung, ya kan. Kalau misalkan dua mempelai itu tidak seimbang, tidak kafa'ah, itu nanti jaka sembung bawa golok, ya kan. Tidak nyambung, itu tidak nyambung ngobrolnya, visi ke depan, misi ke depannya tidak bisa diikuti misalkan oleh salah satu dari pasangan. Misalkan apa yang dikerjakan oleh salah satu pasangannya dia tidak mengerti, sehingga ketidakmengertian itu boleh jadi akan berdampak pada disharmonis, ketidakharmonisan, buruk sangka, selalu curiga, selalu cemburu, selalu posesif karena tidak mengerti apa yang sedang atau apa yang dikerjakan oleh pasangannya. Itu akibat dari tidak kufu, tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan atau antara suami istri gitu ya. Wa yahsulu, dan hasil minhum dari alladzina al-istiktsaru, memperbanyak keturunan. Ya kan, kalau seimbang, kufu, tidak ada masalah, tidak ada celah, ngobrolnya nyambung, kedua belah pihak mengerti apa yang sedang dikerjakan, visi ke depannya apa gitu, tidak ada masalah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang banyak gitu ya, keturunan. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, khayyaru linut fika, takhayyaru, kamu hendaklah memilihlah, linut fatikum, untuk nutfah kamu. Nutfah itu mani, sperma. Jadi ya Islam tuh hebat ya, sampai sperma itu harus diatur itu, harus memilih untuk sperma kamu, nutfah kamu. Jadi tidak boleh sembarangan meletakkan sperma pada rahim siapa gitu. Wala tad'uha, dan janganlah kamu meletakkan, ya kan, terhadap nutfah, illa fil akfa'i, kecuali di dalam orang-orang yang seimbang, ya, orang-orang yang sekufu, ya kan. Jadi sperma kita ini, mani atau nutfah ini, itu betul-betul harus dijaga, ya kan. Ini dalam konteks pernikahan loh ya. Dalam konteks pernikahan itu sperma kita tidak boleh diletakkan, katanya. Janganlah meletakkan spermamu kecuali pada rahim perempuan yang sekufu, ya, perempuan yang seimbang gitu. Lah, waruya, dan diriwayatkan, anna Aktham bin Saifi, sesungguhnya Aktham bin Saif, qala, itu berkata Aktham liwaladi, kepada anaknya Aktham. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, wahai anak laki-lakiku, la yahmilannakum, janganlah kamu sekalian tertarik, janganlah tertarik, ya kan, janganlah tertarik terhadap kamu sekalian, jamalun nisa'i, cantiknya perempuan, an sorohatin nasabi, dengan meninggalkan jelasnya keturunan. Jadi Akthab mengatakan, jangan kamu terpesona hanya dengan cantik rupanya perempuan,
tanpa mempertimbangkan, kalau bahasa Jawanya kan bibit bebet bobot. Fa innal munakiha, karena sesungguhnya memperistri, menikahi perempuan al karimata yang mulia, madarajatun adalah jalan yang dapat menaikkan lisyarafi kepada kemuliaan. Jadi menikahi perempuan mulia itu adalah jalan yang dapat menaikkan pada derajat kemuliaan itu. Jadi misalkan laki-laki yang biasa atau laki-laki lalu kemudian menikahi perempuan yang mulia, berpendidikan, misalkan pesantrennya selesai, anaknya ulama besar misalkan. Lalu kemudian menikah laki-laki, anaknya kiai kampung dengan anaknya putri kiai besar misalkan, atau santri yang cerdas tapi anaknya orang biasa menikah dengan perempuan yang baik, yang mulia, yang anaknya ulama besar misalnya. Nah, ini bisa mengangkat derajat laki-laki ini dan mengangkat derajat anak-anak keturunannya, gitu kan. Jadi dengan kebesaran keluarganya, kebesaran orang tuanya misalkan, itu bisa menaikkan derajat kemuliaan. Dan yang terpenting adalah al-munakih al-karimahnya, itu perempuannya itu. Jadi kalau perempuannya itu mulia, itu adalah jalan yang dapat menaikkan derajat laki-laki gitu. Jadi perempuan mulia itu perempuan yang menyayangi sepenuh hati, gitu kan, mencintai, memperhatikan, mengerti, memahami, gitu kan, memahami suaminya gitu. Dan itu bisa jalan menaikkan derajat karena tidak ada kendala. Jadi senantiasa mensupport suaminya sehingga karirnya itu bisa cemerlang gitu ya. Waqala, dan berkata Abul Aswad ad-Dauli. Abu Aswad ad-Dauli ini muridnya Ali bin Abi Thalib, yang konon ini adalah orang yang pertama kali menyusun nahwu, sebelum Imam Sibawe, sebelum Khalil bin Ahmad. Li banihi, kepada anak-anaknya Abul Aswad, apa yang dikatakan qad ahsantu, sungguh saya sudah berbuat baik, ilaikum, kepada kamu sekalian wahai anakku, sigharon, sejak kamu masih kecil, wa kibaron, dan sampai kamu besar. Wakila, dan dikatakan lagi antuwalladu, dan kamu sekalian dilahirkan. Qalu, kemudian banihi, maksudnya anak-anaknya Abu Aswad berkata, kaifa, bagaimana, ahsanta, engkau wahai bapakku telah berbuat baik, ilaina, kepadaku, qabla an nuwalladu, sebelum kami dilahirkan. Iya kan. Jadi qala, kemudian Abul Aswad berkata, ikhtartu, saya memilih, lakum, untuk kamu sekalian. Memilih siapa? Minal ummahati, dari ibu-ibu. Memilih siapa? Dari ibu-ibu itu dari siapa? Man, seseorang. La tusabbibuna, yang kamu sekalian itu tidak dimarahin,
tidak diterlantarkan, tidak dipisui, tidak dicaci maki, tidak dimarahin pihak dengan man itu, seseorang itu. Ini. Jadi Abu Aswad itu mengatakan, jadi saya sudah berbuat baik kepada kamu sekalian, wahai anakku, sebelum kamu lahir, ketika kamu masih kecil, dan sampai kamu dewasa dan tua. Lalu anaknya berkata, bagaimana engkau, wahai ayahku, berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Nah, dijawab oleh Abul Aswad sebagai orang tuanya, saya sudah berbuat baik kepada kamu karena sebelum kamu lahir, ketika saya menyeleksi perempuan yang akan menjadi calon ibumu, ya kan? Dan saya berhasil mempersunting ibumu itu, karena ibumu adalah seseorang yang baik, gitu kan, seseorang yang tidak mudah marah, gitu, sehingga kamu sekalian tidak pernah kena marah, gitu kan, sehingga kamu sekalian tidak pernah dianiaya, tidak pernah diterlantarkan. Karena itu berarti saya berhasil memilih calon ibu yang baik. Dan terbukti sekarang ibumu akan melahirkanmu, merawatmu dengan baik, menyekolahkan, memesantrenkan, tidak pernah memarahimu, tidak pernah menelantarkanmu. Nah itu. Jadi ikhtiarnya seorang laki-laki, ikhtiarnya seorang bapak itu berbuat baik terhadap anaknya sejak anak itu belum lahir. Dengan apa? Dengan memilih calon ibu yang baik bagi anak-anaknya itu. Wa ansyada, dan mendendangkan syair ar-royashi. Ar-royashi, apa syair itu? Fa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jiddatil a'raqi badin afafuha. Fa awwalu ihsani, pertama kali saya berbuat baik, ilaikum, kepada kamu sekalian, takhayyuri, adalah upaya saya memilih lima, terhadap sesuatu, jiddatil a'raqi, yaitu memilih perempuan yang banyak, ya, perempuan yang dapat memberikan keturunan, badin, yang jelas, afafuha, jiddatil a'raq itu dapat menjaga, yang dapat menjaga terhadap dirinya. Ya, jadi yang pertama kali saya lakukan untukmu, maksudnya untuk anak-anak, itu memilih perempuan yang bisa memberikan keturunan dan dapat menjaga dirinya. Artinya perempuan yang dapat menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, ya kan, dari kemaksiatan, gitu ya. Waqad yandamu, dan menjadi terkumpul, lihadi syuruti, kepada inilah syarat. Jadi syarat yang ada 3 tadi itu ternyata terkumpul min sifati, dari min sifati dzat, dari sifat eksistensi, maksudnya eksistensi suami istri itu, wa ahwalin nasi, dan keadaan jiwa, karakter, perangai suami istri itu, hati ya. Ma, sesuatu terkumpul itu apa? Ma, sesuatu, yalzimu, yang
harus at-taharruzu, menjaga minhu dari ma, li bu'dil khairi, karena jauhnya kebaikan, artinya sulitnya mencari kebaikan, anhu dari ma, wa qillatir rusdi, dan sedikitnya petunjuk menuju kebenaran, fihi, di dalam ma. Jadi harus menjaga karena kebenaran itu jauh, jadi harus dicari kan. Petunjuk itu sedikit gitu. Fa inna kawaminal akhlaki, maka sesungguhnya tersimpannya akhlak, badiyatun, itu bisa menjadi jelas, visuari, dalam melihat rupa, dalam melihat rupa, body language, bahasa tubuh gitu kan, wal ashkali, dan bentuk. Artinya akhlak yang tersimpan, ya kan, apakah akhlak seseorang itu baik atau tidak, gitu kan. Itu bisa jelas kita melihat dan mendeteksi akhlak seseorang baik apa tidak yang tersimpan, itu dilihat dari aswar wal ashkal. Jadi sopan santunnya, dilihat dari sopan santunnya, dari tutur katanya, dari bahasa tubuhnya, dari pancaran matanya, ya kan, dari cara dia memperlakukan orang lain. Nah, disitulah kita dapat membaca seseorang itu akhlaknya baik atau tidak yang tersimpan di dalam dirinya. Kalladzi, seperti seseorang, ruya yang diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, li Zaid bin Harithah, kepada Zaid bin Harithah, apa yang dikatakan, tahu tajawazta, menikahlah kamu ya Zaid, wahai Zaid, kata Nabi. Qala, Zaid bin Harithah menjawab, la, tidak Rasulullah. Qala, kemudian Nabi berkata lagi, tajawaz, menikahlah kamu, tasta'fif, maka kamu akan terjaga, dirimu akan terjaga, ma'aifatika, serta menjagamu, ya. Jadi maksudnya istrimu akan menjagamu, dan kamu pun akan menjaga dirimu dan istrimu. Wala tatajawaz, dan janganlah kamu menikahi, minan nisa'i, dari perempuan, khamsatan, 5. Maksudnya janganlah kamu menikah dari 5 tipe perempuan. Qala, kemudian Zaid bin Harithah berkata, wama, apa, hunna, yang 5 itu, apa saja Rasulullah dari 5 model perempuan yang harus dijauhi, dan tidak, kalau bisa tidak menikah dengannya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, qala, Rasulullah berkata, la tatazawwajanna, dan sungguh janganlah kamu menikahi, syahiratan, terhadap perempuan yang kelabu, yang buruk lidahnya. Syahiratan itu, jadi lidahnya yang selalu mengumpat, lidahnya yang selalu membuli, mencaci maki, ya kan. Nah, itu jangan. Mengerumpi, selalu membeberkan aib dan keburukan seseorang, misalkan syahiro, syahbaro, bukan syahiro, syahbarotan, itu perempuan yang lidahnya buruk gitu. Wala lahbarotan, nah,
dan tidak perempuan yang tinggi dan kurus. Wala nahbarotan, dan tidak perempuan yang perempuan yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki gairah, itu nahbaroh ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan yang sudah tua renta, yang sudah tidak memiliki syahwat, yang sudah tidak memiliki gairah. Itu jangan menikahi ya. Kalau menyayangi, menyantuni ya nggak apa-apa, karena kan itu kan perempuan jompo gitu ya. Wala haidarotan, dan janganlah menikahi perempuan yang cebol, yang buruk rupanya. Wala lafunan, dan janganlah menikahi perempuan yang memiliki anak dari laki-laki lain. Itu pesan Rasulullah kepada Zaid bin Harisah. Itu. Qala, berkata Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'arifu, saya tidak mengerti, mimma, dari sesuatu, zakarta, yang Anda sebutkan, syai'an, terhadap sesuatu. Artinya syahbaro, lahbaro, nahbaro, haidaro, lahufan, itu yang dikatakan Nabi begitu itu, ternyata Zaid bin Harisah tidak paham. Nah ini, jadi gini menariknya ini ya. Ternyata Rasulullah itu memiliki kemampuan bahasa melebihi dari sahabatnya, melebihi dari umat Arab pada waktu itu. Karena istilah kosakata yang disampaikan oleh Nabi itu seringkali para sahabat atau umat Arab pada waktu itu tidak mengerti itu. Jadi kosakata Arab yang dimiliki oleh Nabi itu sangat banyak, melebihi dari umat Arab pada waktu itu. Ya seperti halnya Zaid bin Harisah itu nggak ngerti syahbaro, lahbaro, nahbaro, haidaro, lahufan itu, lafunan itu yang dikatakan Nabi tidak ngerti. Qala, kemudian Nabi berkata alaihi salatu wassalam, amma syahbaratu, adapun syahbaro, fazarqa'u, adalah perempuan yang kelabu, al-badi'atu, yang buruk lidahnya. Jadi lidahnya itu suka mengumpat, lidahnya yang suka memaki. Ya kalau menikah nanti suaminya dicaci maki terus kan gitu, sakit hati terus gitu. Makanya jangan menikahi perempuan yang lidahnya buruk. Nah itu dimaksud syahbaro. Wa ammal lahbaro, adapun lahbaro, fattawilatu, perempuan yang tinggi, al-mahzulatu, yang kurus. Ya. Wa amman nahbaratu, adapun yang dimaksud nahbaro, fal ajuzu, perempuan tua renta. Atau laki-laki yang kakek nenek yang sudah tua gitu. Al mudabbiratu, yang sudah tidak memiliki syahwat. Jadi mudabbiro itu makna aslinya itu yang punggungnya berpaling gitu. Kalau tidur tuh tidak berhadapan muka tapi pantat-pantatan gitu. Jadi berpantat-pantatan gitu. Mudabbiro itu jadi maksudnya laki-lakinya menghadap ke barat gitu kan. Lalu perempuannya menghadap ke timur gitu ya. Jadi yang bersentuhan itu adalah pantatnya gitu. Mudabbiro itu tandanya dia sudah perempuan atau laki-laki yang sudah tidak memiliki gairah, tidak memiliki
syahwat. Nah itu jangan gitu, jangan menikahi perempuan yang sudah tidak punya syahwat. Gitu kan. Menikah kan buat apa kalau bukan untuk kan. Nah itu syahwat. Jadi tidak punya syahwat. Nah baro namanya. Apa mungkur gitu. Mungkur apa? Gitu. Wa amal haidaro, adapun haidaro adalah falqasiratu, perempuan yang cebol, perempuan yang sangat pendek, gendut, itu kan. Ad-damimatu yang buruk rupanya. Tuh. Wa amal lafutu, adapun lafut fadatul waladi, perempuan yang memiliki anak min ghairika dari selain kamu. Ya itu tipologi perempuan-perempuan yang menurut Rasulullah kalau bisa tidak menikah dengan perempuan yang demikian. Itu. Wa qala, dan berkata syekhun, seorang tua, min Bani Sulaim, dari kabilah Bani Sulaim, li ibnihi, kepada anaknya Syekh, iyaka ya bunaya, wahai anak laki-lakiku, iyaka, takutlah kamu, warrukuba, terhadap memperistri perempuan yang menunggu dan berharap laki-lakinya mati. Aduh, bahaya sekali. Jadi ar-rokubu, jadi rokub itu perempuan yang selalu menanti dan berharap suaminya mati. Bahaya sekali ini, ya kan? Lalu berarti ada ini perempuan yang begitu. Wal ghaduba, dan perempuan yang saban harinya itu marah-marah terus. Ghadob ya, al ghaduba berarti itu orang yang karakternya itu pemarah gitu, sarkas gitu kan. Orang yang tidak memiliki sedikit pun lemah lembut gitu. Jadi ghadab yang suka saban harinya marah gitu, mengumpat, mencaci maki. Jangan pilih perempuan yang seperti itu. Al-qatuba itu yang banyak cemberut gitu, yang banyak cemberutnya gitu. Jadi seperti dompet tanggung bulan gitu. Jadi mukanya itu tidak pernah tersenyum, tidak pernah sumringah, tidak pernah kalau bahasa Jawanya itu tidak pernah ajar peraupannya. Jadi kalau ketemu suaminya senantiasa selalu bermuka masam, cemberut itu, ya nggak ngenakin lah gitu. Jangan pilih itu perempuan yang setiap detiknya itu selalu cemberut gitu. Lalu ar-rokubu, adapun yang dimaksud dengan rokub itu, allati adalah perempuan, ya, turokihi, yang perempuan itu menanti dan berharap terhadap suaminya itu hatta yamut, sehingga suaminya mati. Fata'khudhu, kemudian allati itu, perempuan itu mengambil malahu, terhadap hartanya suaminya itu yang mati itu. Ini ar-rokub itu perempuan yang senantiasa berharap, menunggu kematian suaminya. Tujuannya, modusnya adalah kalau suaminya mati berarti hartanya buat aku semua. Nah itu bahaya itu, laki-laki perempuan yang seperti itu gitu. Jadi perempuan yang matre, mengharap warisan dari harta tinggalan suaminya yang mati itu. Wa auso, dan berwasiat ba'dul a'rabi, sebagian orang Arab, ibnahu, terhadap anak
laki-lakinya ba'dul Arab fit tajawuzi dalam pernikahan. Faqala kemudian ba'dul Arab berkata, iyyaka, takutlah kamu, berhati-hatilah kamu, wal hinanata, terhadap perempuan yang banyak menuntut terhadap laki-laki, hinana. Wal mannanata, dan takutlah, waspadalah terhadap perempuan yang banyak kalau bahasa Jawanya ngundat-ngundat, mannana itu, atau ngebangkit, orang yang mengungkit-ngungkit, perempuan yang senantiasa mengungkit-ngungkit. Oh, kamu itu misalkan menikahi saya hanya modal dengkul, ya kan, begitu itu. Gitu ya, itu jadi jangan itu, berhati-hati sama perempuan itu. Wal ananata, dan terhadap perempuan yang banyak mengeluh, ya kan, banyak mengeluh gitu. Aduh begini, kamu itu jelek sekali, kamu itu laki-laki yang begitu, jangan itu. Nah, fal hananatu, maka adapun maksud dari hanana itu allati, adalah perempuan tahinnu, yang menuntut, yang selalu menuntut, li zauji, terhadap suami, karena yang ada zauji itu laha, bagi allati. Jadi perempuan yang banyak menuntutnya. Mas, beliin saya gelang emas dong, beliin pakaian yang di mall, beliin ini itu, aku yang jadi suami, ya kan. Nah, itu hati-hati dengan perempuan itu. Jadi kalau hanana ini perempuan matre, kata kalau zaman sekarangnya ya. Wal mannanatu, adapun yang dimaksud dengan mannana allati, perempuan tamunnu, yang ngundat-ngundat, atau yang ngebangkit, ya kan, yang, ya kan, ala zaujiha, atas suaminya allati, bimaliha, dengan hartanya allati, ya kan. Jadi orang yang selalu menuntut, mengundat, ngebangkit kalau bahasa ininya ya. Wal ananatu, adapun yang dinamakan ananah, allati, adalah perempuan ta'innu, yang merintih, ya kan, yang merintih, ya, ini karena lebay, kaslan, karena malas, ya kan, wa tamarudan, karena pura-pura sakit, tamarud. Jadi ada perempuan yang yang kemenyek, kalau bahasa Jawa Timurnya itu perempuan yang sok manja gitu kan, sok manja. Jadi dia selalu merintih, tidak mau ngurus anaknya, malas mengurus anaknya, malas membantu suaminya, pura-pura sakit, merintih gitu. Aduh mas, gitu. Nah, itu namanya anana, ya kan. Jadi karena kan kalau yang namanya rumah tangga itu kan harus saling bahu-membahu, saling bantu-membantu gitu. Nah, kalau tipologi perempuan ananah ini, dia tidak mau membantu suaminya, malas, ya kan, selalu mengeluh, ya kan. Kalau diminta tolong oleh suaminya pura-pura sakit dan lain sebagainya. Nah, ini itulah tipologi perempuan yang harus diwaspadai, kata Rasulullah dan para filosof yang dijelaskan dalam kitab ini. Tapi sebenarnya bukan hanya perempuan yang seperti ini, laki-laki pun demikian. Ada laki-laki yang banyak laki-laki yang yang pemarah, al-ghadub, ya kan, pemarah, sarkas, KDRT dan lain sebagainya.
dan tidak mudah tersenyum, merengut saja apa. Nah itu banyak ya ada gitu. Jadi bagi perempuan pun harus selektif memilih laki-laki. Ya, jangan memilih laki-laki al-ghadub yang suka marah, yang berpotensi KDRT, ya kan? Dan berhati-hati jangan mudah memilih laki-laki yang tidak sumringah, tidak ramah terhadap selalu cemberut, ya itu jangan hati-hati dengan laki-laki seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini berlaku kedua belah pihak, baik laki-laki perempuan, karena kan sama-sama manusia, sehingga karakter manusia itu tidak hanya berlaku kepada perempuan tapi juga kepada laki-laki gitu. Jadi dilihat dari sini adalah melihat karakternya, akhlaknya itu, bukan dari manusianya gitu kan. Ya gitu. Jadi artinya perbedaan laki-laki dan perempuan itu hanya perbedaan jenis kelamin. Yang membedakan secara substansi adalah akhlaknya. Itu apakah akhlaknya laki-laki itu pemarah atau tidak? Apakah karakter laki-laki itu cemberut, selalu cemberut apa tidak? Gitu-gitu. Nah, begitupun perempuan yang sudah dijelaskan tadi. Gitu. Ya, laki-laki yang pemalas juga ada banyak gitu. Begitupun perempuan. Itulah pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.